Selamat pagi, nama saya Berat Hugo dengan NIM 2540-1244450 kelas LA05. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk UAS Advanced Calculus 2. Untuk pertanyaan pertama, determine the trigonometric Fourier series coefficients AN and BN for the following signals and also determine the signals fundamental radian frequency omega 0. Lalu untuk bagian A yaitu XAT sama dengan cos 3πt. Yang pertama-tama, rumus trigonometric form of Fourier series-nya adalah sebagai berikut. Itu ada A0 plus AN cos N omega 0 T dari 1 sampai T hingga, lalu plus BN sin N omega 0 T dari 1 sampai T hingga. Dengan N-nya itu dari 1 sampai T hingga. Lalu untuk bagian yang A, bisa dilihat jika kita bandingkan dengan rumus trigonometric form of Fourier series-nya, bisa didapatkan AN itu sama dengan 1, BN itu sama dengan 0, dan omega 0 itu sama dengan 3pi. Lalu untuk bagian B, yaitu XBT sama dengan 2 plus 4 cos 3πt dikurang minus 2J sin 7πt. Bisa dilihat, bisa didapatkan AN itu sama dengan 4, lalu BN itu sama dengan min 2J. Lalu berikutnya kita akan mencari omega 0. Yang didapatkan, bisa dilihat dari persamaan XBT-nya itu didapatkan omega 1-nya adalah 3pi, lalu omega 2-nya adalah 7pi. Lalu kita mencari T1 dan T2, lalu dapatkan T1 adalah 2/3 dan T2 adalah 2/7 dengan menggunakan rumus 2pi per omega. Lalu T1 dan T2-nya itu, lalu kita cari T1 per T2, lalu dapatkan adalah 7/3. Angka berikutnya, kita mencari T0 dengan menggunakan rumus ini T1 kali X, di mana X itu adalah pelipatan persekutuan terkecil dari penyebut T1 per T2, yaitu 3. Lalu ini masukkan T1 dan X-nya, lalu dapatkan T0-nya adalah 2. Setelah T0 ditemukan, kita bisa mencari fundamental radian frekuensi omega 0. Yaitu didapatkan omega 0-nya adalah pi. Sehingga dari persamaan XBT, jawabannya adalah AN itu sama dengan 4, BN sama dengan min 2J, dan omega 0 sama dengan pi. Berikutnya, pertanyaan nomor 2. By their integration, find the Laplace transform and the region convergence of the following functions. Untuk bagian A, yaitu UT min 1. Dengan menggunakan Laplace transform, bisa didapatkan pada masing-masing standar signal. Dapatkan UT di Laplace transform menjadi 1/S. Dan UT min 1 jika Laplace transform, hasilnya adalah 1/S E pangkat min S, dengan region of convergence-nya itu lebih besar dari 0. Lalu dapatkan hasil Laplace transform untuk bagian A adalah ini, yaitu 1/S min 1/S kali E pangkat min S dengan region of convergence-nya itu lebih besar dari 0. Berikutnya bagian B, itu T cos omega 0 T UT. Dengan menggunakan Laplace transform, bisa dilihat ini cos omega 0 T UT menjadi ini sebagai menjadi ini. Lalu setelah itu kita mencari T cos omega 0 T UT, lalu dapatkan itu menjadi
jika di Laplace transform menjadi S kuadrat kurang omega 0 kuadrat per S kuadrat plus omega 0 kuadrat. Dengan ROC-nya lebih besar dari 0. Lalu dapatkan hasil Laplace transformnya untuk bagian B adalah sebagai berikut, yaitu S kuadrat min omega 0 kuadrat per S kuadrat plus omega 0 kuadrat dengan region on convergence-nya itu lebih besar dari 0. Itu. Berikutnya pertanyaan 3, find the inverse unilateral Z transform of each of the following. Yaitu pada bagian A yaitu Z dalam kurung Z min 4 tutup kurung per Z kuadrat min 5Z plus 6. Yang pertama-tama ini Z pada Z minus 4, Z pada pembilangnya ini dipindahkan menjadi X Z per Z. Lalu Z kuadrat min 5Z plus 6 ini dipecah menjadi dua bagian, yaitu Z minus 2 dan Z minus 3. Berikutnya ini kita pecah lagi, lalu menjadi A per Z minus 2 plus B per Z minus 3. Lalu setelah itu ini penyebutnya saling dikalikan, lalu dapatkan, lalu menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya ini Z-nya kita masukkan nilai Z-nya itu sama dengan 2 ke sini untuk mencari nilai A-nya. Lalu dapatkan nilai A adalah 2. Lalu untuk nilai Z sama dengan 3 kita masukkan untuk mencari nilai B. Lalu dapatkan nilai B adalah minus 1. Itu masukkan nilai A dan nilai B yang sudah didapatkan. Lalu Z-nya ini dikalikan, dipindah ruas, sehingga Z ini dikalikan dengan pembilangnya ini. Lalu setelah itu dengan menggunakan inverse, lalu kita lakukan inverse Z transform. Yaitu pada 2Z per Z minus 2 menjadi ini sebagai berikut. Dengan ROC-nya itu lebih besar dari 2. Lalu Z per Z minus 3 inverse transform menjadi ini. Dengan ROC-nya itu Z lebih besar dari 3. Lalu dapatkan hasil inversi transformnya adalah sebagai berikut. Yaitu 2 kali 2 pangkat N UN minus 3 pangkat N UN. Dengan region of convergence-nya itu lebih besar dari 3. Lalu berikutnya pada bagian B yaitu Z minus 4 per Z kuadrat minus 5Z plus 6. Ini sama seperti bagian A tapi tidak ada Z di Z minus 4-nya ini. Z minus 4 tidak dikali Z. Lalu ini kita pecah penyebutnya menjadi Z minus 3 dan Z minus 2. Lalu masukkan nilai A dan nilai B yang sudah kita dapat pada bagian A. Yang sudah kita dapat pada bagian A, itu nilai A dan B-nya itu kita masukkan lagi ke sini. Selanjutnya kita lakukan inverse transform. Lalu itu 2 per Z minus 2 di inverse transform menghasilkan ini. Lalu Z per Z minus 3 di inverse transform menghasilkan ini. Lalu dapatkan hasil inversi transform untuk bagian B adalah sebagai berikut. Yaitu ini hasilnya. Yaitu 2 kali 2 pangkat N-1 UN-1 minus 3 pangkat N-1 UN-1.
dengan region on convergence-nya lebih besar dari 3. Berikutnya pertanyaan 4, yaitu use MATLAB to express polynomial C20x in standard form. That is determine the coefficients AK of C. Berikut ini adalah persamaan polinomial C20x-nya. Lalu untuk penyelesaiannya, cara MATLAB-nya, kita membuat function untuk mengekspresikan polinomial C20x dalam bentuk standar. Lalu di sini kita buat function untuk menguraikan persamaan polinomial Chebyshev C20x-nya ini. Di sini kita buat function, lalu ini koefisiennya yang merupakan koefisiennya ini adalah outputnya yang merupakan vektor koefisien polinomial Chebyshev-nya. Lalu sini kita membuat ini quest4 ini sebagai nama functionnya. Lalu n-nya ini adalah input yang merupakan derajat polinomial Chebyshev-nya. Lalu kita menggunakan switch case untuk mengetahui kondisi jika n-nya itu di inputnya berapa. Di sini switch n, lalu jika n-nya itu di input, jika kita menginput n-nya itu adalah 0, maka koefisiennya akan menghasilkan 1. Lalu jika n-nya itu di inputnya adalah 1, lalu koefisiennya akan menghasilkan array 1 dan 0. Array yang berisi 1 dan 0. Otherwise, jika input n-nya itu lebih besar dari 1, maka koefisiennya akan menghasilkan 2 kali convolution array 1 0, quest4 ini adalah untuk memanggil fungsinya kembali di mana input n-nya itu dikurang dengan 1. Lalu setelah itu tutup kurung. Nah, itu dikurang dengan 0,0, nama panggil lagi fungsinya di mana n-nya itu sama di mana input n-nya itu dikurang dengan 2. Lalu di sini n itu untuk mengakhiri switch case-nya dan n ini untuk n-nya lagi untuk mengakhiri fungsinya. Setelah itu panggil di command window-nya itu nama fungsinya dengan input n-nya itu 20. Karena di soalnya ini C20x, maka di input n-nya itu adalah 20. Setelah itu pada saat kita run didapatkan hasil koefisiennya adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah hasil koefisiennya dimulai dari sini 524,288 yaitu dengan x berderajat 20 dan seterusnya sampai 1 di mana 1 ini dengan x berderajat 0. Sehingga dari hasil koefisien di atas maka bisa kita tulis standar formnya adalah sebagai berikut. Yaitu C20. Standar form C20x-nya adalah sebagai berikut. Terakhir untuk question 5, yaitu use MATLAB to generate pole zero plots for the causal system with the following transfer functions. Untuk bagian A yaitu ada HAZ dengan pembilangnya Z pangkat 4 minus akar 2 Z kuadrat plus 1. Lalu pada penyebutnya per Z pangkat 4 plus 0,4096. Lalu untuk cara MATLAB-nya atau codingan MATLAB-nya, yang pertama kita panggil variabel X, lalu di mana X-nya itu kita masukkan koefisien pembilang pada persamaan HAZ, yaitu ada 1 pada derajat pada pangkat 4-nya, atau derajat 4, lalu ada minus akar 2 pada di Z derajat 2-nya, lalu 1, lalu ada 1. Lalu berikutnya panggil Y-nya, yaitu koefisien penyebut pada persamaan HAZ-nya, yaitu ada 1 dan 0,4096. Lalu untuk membuat pole zero plotnya, kita gunakan Z-plane. Panggil Z-plane X, Y, lalu ini title untuk judul plotnya. Lalu dapatkan hasil grafiknya adalah ini sebagai berikut. Mendapatkan hasil pole zero plotnya adalah ini. Bisa dilihat ini yang bulatnya itu adalah zero-nya, lalu X-nya itu adalah pole-nya.
Lalu untuk pertanyaan in each case, determine whether the system is stable. Lalu pada bagian A ini bisa dilihat dari pole zero plot di atas, itu bisa dijelaskan bahwa poles itu berada di dalam unit lingkaran. Kita lihat ini X-nya itu ada di dalam unit lingkaran, polesnya itu berada dalam unit lingkaran, sehingga sistem itu dikatakan stabil. Jadi untuk bagian A, sistemnya itu stabil dengan pole zero plotnya sebagai berikut. Dan untuk bagian B, yaitu ada HBZ sama dengan pada pembilangnya min 3Z pangkat minus 1 plus 3/4 Z pangkat minus 3. Lalu pada penyebutnya ada 3 plus 3/2 Z pangkat minus 2 plus 2Z pangkat minus 4. Untuk cara MATLAB-nya, berikut ini ada codingan MATLAB-nya. Yang pertama-tama kita panggil X, lalu kita masukkan X-nya ini dengan koefisien pembilang pada persamaan HBZ, yaitu ada minus 3 dan 3/4. Ini jika pada A itu kan ini bisa dilihat pangkatnya itu minus, jadi taruh kebalikannya. Jadi sini karena Z pangkat minus 1, jadi min 3 taruh di sini. Lalu karena Z pangkat minus 3, lalu 3/4-nya taruh di sini. Lalu untuk Y-nya itu koefisien penyebut pada persamaan HBZ, yaitu ada 3/2 dan 2. Lalu masukkan. Lalu selanjutnya yaitu membuat pole zero plotnya dengan menggunakan z-plane juga. Dengan menggunakan z-plane. Itu masukkan X, Y, dan Y-nya. Lalu ini title-nya untuk judul plotnya. Lalu dapatkan hasil pole zero plot dari persamaan HBZ adalah sebagai berikut. Dari transfer function HBZ adalah sebagai berikut. Yang bisa dilihat polesnya berada dalam unit lingkaran. Dan begitu juga ini zeros-nya juga ada dalam unit lingkaran. Nah, dari pole zero plot di atas bisa dijelaskan bahwa polesnya itu berada di dalam unit lingkaran. Yang bisa dilihat X-nya itu merupakan poles, itu berada dalam unit lingkaran. Sehingga sistemnya bisa dikatakan stabil. Nah, jadi HBZ itu transfer function HBZ bisa dikatakan itu stabil. Itu bisa dikatakan stabil. Jadi transfer function HBZ itu stabil sistemnya, jadi sistemnya stabil dengan pole zero plotnya itu dengan hasil pole zero plotnya sebagai berikut. Sekian video penjelasan dari saya, terima kasih.